Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pernyataan tentang kehidupan. Kehidupan adalah sebuah perjalanan. Selamat datang di T180. Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita memandang hidup ini sebagai sebuah perjalanan, maka pastikan ada 3 hal yang harus kita miliki. Yang pertama adalah tujuan dari kehidupan. Apakah saudara sudah mempunyai tujuan dalam kehidupanmu? Apakah tujuan hidupmu? Yang kedua adalah persiapan. Apakah engkau sudah memiliki persiapan agar supaya engkau dapat mencapai tujuan dari kehidupanmu? Yang ketiga adalah direction, arah. Saudara sudah mempunyai arah, sudah mempunyai navigasi supaya saudara dapat mencapai tujuan hidupmu. Untuk itu saudara, T180 kali ini saya mau mengajak saudara untuk memulai sebuah seri baru di dalam T180, yaitu hikmat yang menolong engkau mencapai tujuan hidupmu. Hikmat yang menolong engkau mencapai tujuan hidupmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Perjanjian Lama terbagi di dalam 3 bagian yang besar. Bagian yang pertama adalah kitab-kitab hukum, yang kedua adalah kitab para nabi, dan yang ketiga adalah kitab tulisan-tulisan. Di dalam kitab tulisan-tulisan ini juga terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu kitab syair dan hikmat, seperti Ayub, Mazmur, Amsal, dan Pengkhotbah. Kali ini saya mau mengajak saudara di dalam mini seri ini, kita akan sama-sama mendapat berkat dan diubah hidupnya di dalam kitab Amsal. Di dalam kitab Amsal. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa di dalam Israel kuno juga mempunyai 3 golongan hamba Tuhan, yaitu para imam, para nabi, dan para orang-orang bijak. Nah, orang-orang bijak ini adalah orang-orang berhikmat. Kelompok orang-orang berhikmat yang dikhususkan karena mempunyai karunia hikmat dan nasihat mengenai masalah-masalah dalam kehidupan, baik itu secara praktis maupun secara filosofis. Kitab Amsal merupakan kitab hikmat yang dikumpulkan oleh Raja Salomo. Nah, saudara dikasihi Tuhan, Salomo umumnya dipercaya sebagai penulis sebagian besar kitab Amsal. Bagian itu memungkinkan karena kita melihat ada banyak yang sudah dikumpulkan oleh Salomo. Ada kumpulan Amsal Salomo, dan Salomo juga mengumpulkan tulisan-tulisan dari orang lain, seperti tulisan-tulisan dari pegawai-pegawai Raja Hizkia. Ada di dalam Amsal 2, Amsal 25 sampai Amsal 29. Juga Amsal yang ditulis oleh Agur terdapat di dalam Amsal 30 ayat 1, dan Amsal yang ditulis oleh Lemuel, Amsal 31 ayat yang pertama. Saudaraku, kitab Amsal sangat penting karena mengandung banyak sekali nasihat dan pengajaran tentang bagaimana kita harus hidup. Kitab ini sangat praktis dan membicarakan banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh orang-orang biasa sehari-hari. Kunci daripada kitab ini adalah kita perlu tunduk sebagai anak kepada didikan Tuhan sebagai orang tua kita. Karena itulah saudara bisa lihat bagaimana di dalam Amsal 3 ayat 11 dikatakan, sebagaimana seorang tunduk kepada didikan ayahnya. Saudara, sekalipun kitab Amsal ini pada hakikatnya adalah kitab yang berisikan nasihat dan kebijaksanaan, diperlukan juga hati yang terbuka
untuk membaca kitab ini. Nah, untuk sebab itu saudara, saya mau mengajak saudara membaca Amsal pasal yang pertama seluruhnya. Nah, di dalam Amsal ini saudara, saya tidak akan bacakan di dalam video ini, tetapi saudara yang membacakan di dalam waktu saudara sendiri. Nah, di dalam kitab ini Amsal yang pertama, di dalam ayat-ayat di dalam pasal yang pertama terdapat bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Saudara, video yang pertama ini di dalam mini seri Kitab Amsal, saya mau memberikan sebuah dasar tentang bagaimana kita harus hidup supaya kita dapat sampai kepada tujuan hidup kita. Yang pertama, saudara, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan menjadi dasar dari segala macam nasihat dan kebijaksanaan dalam hidup. Apabila hati kita mempunyai sikap takut akan Tuhan, itu adalah modal dasar seseorang akan berhasil. Modal dasar di mana hidup kita akan melihat rangkaian keindahan karya Tuhan. Sekali lagi, hati yang mempunyai sikap takut akan Tuhan merupakan modal dasar dan awal kita akan melihat keindahan karya Tuhan di dalam hidup kita, saudara. Awal dari kita melihat serangkaian keindahan karya Tuhan. Tuhan bisa berkarya di dalam hidup pribadimu. Tuhan bisa berkarya di dalam hidup keluarga, suami istri, di dalam hidup orang tua dan anak-anak, di dalam hidup orang tua, anak-anak, dan cucu-cucu, bahkan di dalam hidup usahamu, pekerjaanmu. Semua itu, saudara, mempunyai dasar adalah hati yang takut akan Tuhan. Karena itu dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Segala macam kemampuan yang kita butuhkan, kepintaran, kebijaksanaan, semua itu berawal dari sikap hati yang takut akan Tuhan. Mengakui bahwa segala sesuatu yang kita miliki berasal dari Tuhan. Hati yang terbuka dan dipenuhi oleh ucapan syukur, pengagungan akan Tuhan. Karena segala sesuatu merupakan pemberian daripada Tuhan. Itu merupakan hikmat yang takut akan Tuhan yang merupakan hikmat yang mengawali hidupmu akan naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Biarlah video yang pertama dari rangkaian mini seri Amsal ini, saudara, akan menolong saudara, menjadikan saudara lebih baik, dan menolong saudara sampai kepada tujuan hidupmu. Mari saudara baca kitab Amsal pasal yang pertama seluruhnya. Ini merupakan tugas bagi Bapak Ibu Saudara. Kita mempunyai banyak waktu di rumah. Marilah kita baca kitab Amsal pasal yang pertama. Sampai kita bertemu di video selanjutnya, tetap di dalam seri Amsal yang akan membantu hidup kita menjadi lebih baik dan sampai kepada tujuan hidup menjadi seperti Kristus. Tuhan Yesus memberkati.